Nah, Intervention Rainforest Initiative Indonesia ini adalah bagian daripada gerakan internasional, gitu ya, gerakan internasional di 5 negara, yaitu Indonesia, Democratic Republic of Congo, kemudian Peru, Kolombia, dan Brazil. Nah, umat beragama atau pemuka agama itu sebagai yang mempunyai otoritas moral, gitu ya, punya otoritas moral untuk kita bisa mengajak dengan bahasa-bahasa keagamaan tiap umat masing-masing. Jadi di Indonesia ada 8 majelis agama yang terlibat di agama untuk hutan tropis ini di Indonesia sebagai kepedulian daripada kita sebagai umat beragama terhadap bencana alam yang naik, dan terutama adalah kita bersatu dalam hal kemanusiaan. Selamat datang di podcast IRI Indonesia, No Forest, No Future. Saya Miftah Huda, senang sekali bisa menemani para sahabat pelindung dan penjaga hutan tropis di Indonesia. Podcast ini bisa teman-teman dan sahabat-sahabat saksikan di YouTube IRI Indonesia. Jadi jangan lupa untuk subscribe agar tidak ketinggalan episode menarik lainnya. Mari kita perkenalan dengan narasumber kita. Selamat siang, Pak Ayu. Selamat siang, ya. Apa kabarnya? Alhamdulillah baik. Pak, bisa dijelaskan nih apa saja nih aktivitas Pak Ayu dan kegiatan-kegiatan Pak Ayu bersama IRI Indonesia ini? Baik, jadi IRI itu Interfaith Rainforest Initiative Indonesia ya. Jadi bahwa atau dalam bahasa Indonesia itu prakarsa lintas agama untuk hutan tropis. Nah, intinya adalah bahwa bumi ini kan tidak sedang dalam baik-baik saja ya. Kita kemarin kalau di awal Maret ini kan kita mengalami banjir besar nih di Jakarta, gitu. Nah, itu adalah salah satu efek dari perubahan iklim. Nah, perubahan iklim ini adalah akibat dari emisi dan naiknya panas bumi, gitu. Jadi karena naiknya panas bumi itu penguapan semakin besar sehingga kalau hujan lebat sekali, gitu. Jadi cuaca menjadi ekstrim lah, gitu. Nah, Intervention Rainforest Initiative Indonesia ini adalah bagian daripada gerakan internasional, gitu ya, gerakan internasional di 5 negara, yaitu Indonesia, Democratic Republic of Congo, kemudian Peru, Kolombia, dan Brazil, gitu ya. Jadi Peru, Kolombia, dan Brazil itu adalah mewakili Amazon. Jadi kelima negara ini mewakili 70% daripada hutan tropis di dunia, gitu. Jadi sangat mempengaruhi dari pengendalian perubahan iklim, gitu, dan juga bahwa ini sangat kaya dengan biodiversitas. Nah, disitulah pada waktu 2017 yang lalu itu ada pertemuan di Oslo dari pemuka-pemuka agama, dan kemudian disepakati membentuk Interfaith Rainforest Initiative ini yang disponsori oleh pemerintah Norwegia, gitu. Nah, disinilah untuk IRI Indonesia itu kita luncurkan di Januari 2020. Itu pas 15 hari sebelum COVID tuh. Jadi pas, alhamdulillah, diikuti oleh 200 pemuka agama dari seluruh Indonesia dan dihadiri oleh perwakilan dari luar negeri, yaitu Religion for Peace pada waktu itu, kemudian juga United Nations of Environmental Program, UNEP, gitu ya, dan beberapa NGO luar negeri pada waktu itu. Nah, disitulah kemudian kita membentuk Interfaith Rainforest Initiative Indonesia atau prakarsa lintas agama untuk hutan tropis ini di Indonesia sebagai kepedulian daripada kita sebagai umat beragama terhadap bencana alam yang naik, dan terutama adalah kita bersatu dalam hal kemanusiaan, gitu. Ini karena masalah lingkungan hidup adalah masalah kemanusiaan, masalah kehutanan adalah masalah kemanusiaan yang menyangkut daripada kehidupan umat kita semua, gitu. Nah, menarik Pak, ini biasanya kan orang kalau berbicara lingkungan ini kan tokoh-tokohnya itu adalah para aktivis lingkungan atau mungkin para praktisi yang memang background pendidikannya terkait lingkungan. Nah, ini kok tokoh agama gitu yang dilibatkan dalam advokasi terkait
perubahan iklim dan untuk perlindungan lingkungan. Ini backgroundnya bagaimana ini Pak ceritanya? Pak? Jadi dunia itu melihat bahwa masalah perubahan iklim atau masalah kerusakan lingkungan hidup, kerusakan hutan itu adalah karena kerusakan moral gitu. Jadi moral dan etika itu yang kasarnya itu melebihi daripada kapasitas bumi ya dalam kita menjalankan ekonomi terutama. Nah di sini karena permasalahan moral dan etika itu yang direfleksikan dengan perubahan iklim ya, kenaikan bencana, kemudian kerawanan pangan, kemudian juga kerawanan air gitu ya yang akan kita hadapi bersama. Nah ini karena permasalahan moral dan etika, maka pemecahan masalah pun harus melalui moral dan etika. Nah disinilah agama berperan penting ya dalam hal bagaimana masalah-masalah kemanusiaan ini bisa ditangani dengan pendekatan keagamaan. Karena masalah rusaknya lingkungan hidup ya atau rusaknya hutan maupun perubahan iklim itu adalah bukan masalah teknis, tapi lebih kepada masalah-masalah moral dan etika itu. Nah di sini umat beragama atau pemuka agama itu sebagai yang mempunyai otoritas moral gitu ya, punya otoritas moral untuk kita bisa mengajak dengan bahasa-bahasa keagamaan tiap umat masing-masing. Jadi di Indonesia ada 8 majelis agama yang terlibat, yaitu Majelis Ulama Indonesia, Muhammadiyah, kemudian juga Nahdlatul Ulama, kemudian PGI ya, Persekutuan Gereja Indonesia, KWI, Konferensi Wali Gereja Indonesia, kemudian juga PHDI, Parisada Hindu Dharma Indonesia, Parma Budi ya, Persatuan Umat Buddha Indonesia, dan Matakin ya. Nah ini yang kita secara bersama-sama dalam majelis agama ini terlibat ya, bagaimana kita umat kita ini bisa menyadari ya, terutama juga awalnya adalah bagaimana para pemuka agama ini juga mengerti ya pentingnya mengenai masalah-masalah hutan kita dan masalah-masalah perubahan iklim. Nah disitulah kita melakukan advokasinya otomatis advokasi berbasis keagamaan. Jadi kalau di Majelis Ulama Indonesia ini kita juga keluarkan beberapa fatwa mengenai fatwa kebakaran hutan dan lahan, fatwa mengenai perubahan iklim, dan fatwa-fatwa lainnya. Ada juga fatwa mengenai pertambangan ramah lingkungan gitu. Nah itulah basis-basis daripada advokasi kita berbasis keagamaan yang mudah-mudahan melalui advokasi ini kemudian kita bisa mendorong perubahan-perubahan perilaku atau perubahan-perubahan kebijakan-kebijakan yang ada di pemerintah. Gitu. Pak, sebagaimana kita ketahui bersama ya, kalau pemuka agama ini kan mungkin kalau teknis-teknis maupun keilmuan-keilmuan tentang lingkungannya mungkin tidak sebanyak yang dimiliki para aktivis maupun para praktisi gitu ya. Nah, bagaimana solusi dari IRI Indonesia itu, atau bentuk apa yang diberikan oleh IRI Indonesia kepada para pemuka agama itu agar beliau-beliau itu dapat menyelesaikan tantangan tentang pengetahuan baik teori maupun praktikal tentang bagaimana untuk melindungi lingkungan dan beradaptasi dengan perubahan iklim ataupun bagaimana kita menghindari dari hal-hal mudarat yang disebabkan oleh perubahan iklim tersebut. Nah, bahwa tadi bahwa perubahan iklim ini masalahnya tadi moral dan etika, tapi itu dia terlepas juga bahwa itu akibatnya itu kan harus dijelaskan secara teknis ya. Nah, secara teknis. Nah, disinilah bahwa pertama kali IRI Indonesia ya atau kita itu membuat ini hubungan antar tekstual ajaran agama dan kontekstual apa yang terjadi di realita di masyarakat atau di bumi ini. Nah, disitulah kita membuat beberapa buku panduan dari buku yang sains mengenai apa itu perubahan iklim, bagaimana situasi deforestasi kita, bagaimana kondisi masyarakat adatnya gitu ya. Nah, kemudian bagaimana situasi hutan Indonesia. Nah, dari pengetahuan itu kemudian kita jabarkan menjadi bahasa-bahasa keagamaan, yaitu melalui panduan dari 18 majelis agama tadi itu kan 6 agama ya. Jadi Islam, Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu itu kemudian membuat buku ya, masing-masing 2 buku, yaitu buku panduan dan buku khutbah. Nah, buku-buku itulah kemudian
disosialisasikan ya kepada para pemuka agama, dan mudah-mudahan ini juga bisa kita harapkan ya itu juga diturunkan ke bawah. Nah, untuk melengkapi itu juga kita telah menulis buku panduan untuk rumah ibadah. Nah, di situ bagaimana rumah ibadah bisa menjadi agen perubahan ya, bisa menjadi sarana gitu ya untuk bisa menyebarkan bagaimana masyarakat umum mengetahui dari para pendetanya atau daripada dai-nya gitu masing-masing melalui rumah ibadah tersebut. Oke. Saya lihat IRI ini kan bekerja sama juga Pak ya dengan lembaga-lembaga di pemerintahan yang terkait dengan isu lingkungan dan perubahan iklim. Bisa dijelaskan Pak, mungkin IRI ini sedang kerjasama dengan lembaga-lembaga terkait apa saja di pemerintahan kita untuk mengadvokasi umat dan pemuka agama agar mereka juga paham terkait sains maupun teknologi yang terkait dengan dua isu besar ini. Kita kolaborasinya IRI itu tidak hanya dengan umat beragama, tapi juga dengan pemerintah, dengan akademisi, dengan media, dengan dengan pengusaha gitu ya. Nah, itu yang namanya pentahelix ya. Pentahelix kita menggunakan 5 pendekatan itu yang melalui organisasi tersebut. Nah, dengan pemerintah ini ya kita sebelumnya dengan KLHK ya, dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, tapi sekarang itu pecah menjadi 2. Otomatis kita bekerja sama dengan KLH ya. Dulu KLHK dan BRGM ya, Badan Restorasi Gambut dan Mangrove gitu ya. Sekarang sudah dilebur BRGM ini, sehingga sekarang lebih banyak bekerja sama dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Kehutanan, di mana untuk masalah mangrove itu di bawah Kementerian Lingkungan Hidup. Jadi kita bekerja sama dengan 2 kementerian itu untuk bisa bersama-sama bagaimana menggerakkan hal ini semua. Otomatis kita juga bekerja sama dengan Kementerian Agama untuk masalah-masalah terkait mengenai penyebaran ya, atau sosialisasi ini kepada tokoh-tokoh agama yang ada di Indonesia begitu. Kalau dengan lembaga-lembaga teknis negara, Pak, mungkin ada kerjasama tidak? Misalnya dengan BMKG atau dengan BNPB. Ini kan soalnya isu tentang kerusakan lingkungan dan hal-hal yang ditimbulkan kan sangat erat gitu Pak ya. Oh iya, kita juga bekerjasama dengan lembaga-lembaga riset ya. Bersama BRIN itu Badan Riset dan Inovasi Nasional begitu ya, itu kan meliputi semua. Nah, kita bekerjasama dengan BRIN terutama dari pengendalian jarak jauh, kemudian juga kita bekerjasama dengan BMKG gitu ya untuk bagaimana iklim ini berinteraksi dengan bagaimana iklim ini berubah gitu ya untuk prediksi, dan kemudian kita juga bersama dengan BNPB. Nah, ini bagaimana juga kita umat beragama ini juga bersiap ya, waspada dan siap untuk menghadapi bencana-bencana, dan bagaimana kita juga mencegah agar terjadinya bencana. Dan selain itu kita juga bekerja dengan C4 ya. C4 itu kita di sana lebih banyak bagaimana tentang hubungan manusia dan alam gitu, manusia dan sains gitu, kita bahas bersama, dan ini akan kita lakukan imersi ya, imersi atau pelatihan pendalaman gitu ya untuk masalah-masalah sains ini ke dalam kehidupan tokoh-tokoh agama ini gitu. Nah, adakah nggak Pak nih contoh konkret nih yang telah dilaksanakan ini dan dampaknya selama kurang lebih keberadaannya di Indonesia ini sampai saat ini Pak? Jadi ya konkretnya bahwa sekarang ini jadi lebih konkretnya kita pertama itu ada 3 program ya, 3 program. Pertama adalah awareness ya, bagaimana kita meningkatkan kesadaran dan pengetahuan para pemuka agama, kemudian umat beragama di Indonesia begitu ya, dan seluruh umat yang ada di Indonesia gitu. Itu pertama. Yang kedua adalah aksi ya, bagaimana kita tidak omong-omong saja, tapi bagaimana ini menjadi suatu aksi. Dan kemudian yang ketiga adalah aksi yang kita lakukan
terhadap masalah-masalah deforestasi gitu ya. Nah ini yang kita lakukan pertama kali, otomatis kita tadi itu buku-buku tadi kita sosialisasikan ya, buku panduan, buku khutbah kita sosialisasikan sehingga masyarakat umum bisa mengerti gitu ya. Nah aksinya ini banyak, aksinya kita ada tanam pohon, bagaimana pemuda juga kita libatkan gitu ya, tidak hanya tokoh agama tapi pemuda ini kita juga libatkan dalam aksi-aksi yang ada. Nah advokasi tadi itu kita gunakan advokasi berbentuk keagamaan, dan selain itu juga advokasi kita melalui ekonomi ya, karena sesungguhnya itu kerusakan lingkungan hidup dan hutan itu karena ada kegiatan ekonomi gitu. Nah bagaimana kegiatan ekonomi bisa berubah ya, tidak ekonomi yang merusak, tapi justru malah ekonomi yang membangun kelestarian hutan ya. Kita sedang galakan ini mengenai bioekonomi ya, ekonomi yang berbasis biodiversity ya, berbasis keanekaragaman hayati. Jadi semakin maju ekonominya, maka kita harapkan keanekaragaman hayatinya menjadi lebih baik gitu, tidak seperti ekonomi sekarang ya yang merusak keanekaragaman hayati gitu. Nah ini kan sudah mempererat hubungannya dengan pemangku kepentingan baik pemerintah maupun dengan para pemuka agama gitu. Nah harapannya apa nih IRI kepada masyarakat khususnya gitu ya, dan mungkin stakeholder lainnya seperti pengusaha dan yang lainnya untuk sama-sama menjaga lingkungan di Indonesia ini ke depannya, Pak? Ya harapan kita sih sama ya dengan harapan masyarakat umumnya, dan harapan daripada keagamaan itu kesejahteraan masyarakat atau kemaslahatan dalam Islam. Nah ini adalah bagaimana juga pemerintah itu bisa lebih baik gitu ya, lebih mendukung ya bagaimana kesejahteraan itu sesuai dengan etika-etika yang ada, yang terbangun di masalah umat beragama. Karena sesungguhnya Indonesia itu seluruhnya umat beragama, karena kita sila pertama kan ketuhanan yang Maha Esa ya. Jadi kita seluruh umat kita umat beragama, dan kita harapkan ke depan ini agama menjadi suatu bentuk panduan ya, motivasi ibadah, motivasi beragama gitu. Nah yang lain juga bahwa kita ingin juga tidak hanya itu, tapi akademisi ya, secara akademik gitu ya. Ini juga para akademisi itu lebih memperhatikan juga bagaimana akademiknya itu lebih punya efek langsung pada masyarakat gitu ya. Jadi tidak hanya paper saja gitu, tapi juga lebih banyak praktek gitu, bagaimana masalah kemiskinan gitu. Sekarang masalah di rakyat kita kan 30% lebih kemiskinan itu ada di daerah hutan gitu. Nah inilah bagaimana hutan ini memberikan kesejahteraan bagi masyarakat yang ada di sekitarnya, dan juga masyarakat yang menjaga hutan itu harusnya juga terjaga juga ekonominya, jangan sampai mereka menjaga hutan tapi malah tetap miskin terus gitu ya. Nah ini bagaimana bioekonomi tadi meningkatkan ya kesejahteraan masyarakat yang menjaga hutan itu tersebut. Jadi intinya keseluruhannya bagaimana masalah tadi itu ya, tujuan daripada IRI itu di masalah humanity atau kemanusiaan. Nah, kemanusiaan ini juga terhadap masalah kelaparan, bencana, kemudian kemiskinan, kemudian juga mungkin ada hal-hal yang land grabbing atau perebutan lahan, itu bisa dikurangi dengan peran kita di sini. Ya Pak, mungkin bisa disampaikan closing statementnya Pak terkait No Forest No Future ini dari IRI ini kepada semua sahabat-sahabat pelindung dan penjaga hutan di Indonesia. Nah ini kan kita sedang kampanye nih tahun ini, namanya No Forest No Future ya. Tiada hutan, tiada masa depan, tiada harapan gitu. Kenapa hutan ini sangat penting? Jadi intinya itu bahwa hutan ini memberikan kehidupan bagi kita semua. Hutan itu sebagai tadi itu pengendali perubahan iklim ya. Jadi karena intinya itu kalau pohon itu menyerap CO2 kan ya, menyerap CO2, mengeluarkan oksigen. Nah, sedangkan kalau kita terbalik nih, kita menghirup oksigen, mengeluarkan CO2. Nah, jadi kita sama pohon ini saling berinteraksi gitu ya. Kalau pohonnya mati semua ya kita cuma kebanyakan CO2-nya aja gitu. Seperti Jakarta ini ya, emisinya sangat tinggi. Nah ini harapannya adalah bahwa nanti ke depan ini
kita lebih sejahtera gitu, hutannya lebih bagus. Dan tadi No Forest No Future adalah menggambarkan bahwa kalau tidak ada hutan kita tidak ada harapan, karena sesungguhnya kehidupan kita kan semua tergantung dari alam. Kita makan dari hutan gitu ya, dari pohon, dari pepohonan, air juga dari pepohonan gitu yang disimpan dalam tanah gitu ya. Dan tadi itu sesungguhnya energi juga datangnya dari pohon gitu, energi. Karena disebut fossil fuel atau bahan-bahan fosil karena fosil itu sebenarnya fosil dari bahan-bahan organik termasuk pohon di dalamnya. Nah, dengan menjaga pohon ini, menjaga hutan ini, kita insya Allah kita bisa lebih sejahtera gitu ya. Karena kalau tak ada hutan malah udah ketara, kita nggak bisa hidup gitu. Kalau dengan hutan, insya Allah kita lebih sejahtera begitu. Baik, terima kasih kepada Pak Hayu sebagai narasumber kita pada siang hari ini. Dan sekali lagi kami menginformasikan beliau adalah fasilitator nasional IRI Indonesia. Beliau sekaligus sebagai Ketua Lembaga Pemulihan Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam Majelis Ulama Indonesia Pusat. Terima kasih Pak Hayu atas informasinya, insight-insightnya yang sangat menginspirasi kami. Dan kami juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh penjaga dan pelindung hutan hujan tropis di Indonesia melalui podcast IRI di YouTube ini. Semoga kita dapat mengikuti podcast IRI ini di sesi-sesi berikutnya. Akan banyak narasumber-narasumber yang memberikan inspirasi kepada kita untuk kita bersama-sama berjuang dalam melindungi lingkungan di Indonesia ini. Jangan lupa like, komen, dan share agar lebih banyak yang mendapatkan manfaat dari adanya podcast ini. Sampai berjumpa pada kesempatan berikutnya. Selamat siang, terima kasih, salam lestari. Terima kasih.